Ketika kita bahas jumlah salat tarawih, maka kita akan bahas tentang khilaf ulama tentang jumlah sama dengan jumlah rakaat salat malam. Karena salat tarawih adalah bagian dari salat malam, termasuk plus witirnya. Maka secara umum ada dua pendapat yang masyhur, dua pendapat yang dikenal. Pendapat pertama, ini mayoritas ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma bahwasanya tidak ada batas rakaat. Pendapat kedua diriwayatkan dari Imam Malik yaitu terbatas, hanya maksimal 13 atau 11 rakaat. Baik. Adapun pendapat ini diriwayatkan Imam Malik, namun sanadnya lemah, namun tidak valid dari beliau. Lagi pula bertentangan dengan pendapat beliau yang masyhur bahwasanya beliau berfatwa salat 40 rakaat. Yang berikutnya dinukil dari Ibnu Arabi, seperti Ibnu Arabi dalam kitabnya Aridatul Ahwazi, saya pernah bahas masalah ini adalah dalam syarah Sunan Tirmidzi. Namun tidak jelas bahwasanya Ibnu Arabi melarang salat lebih dari 11 rakaat. Beliau hanya mengatakan seandainya ada bilangan yang ditentukan, maka yang terbaik adalah 11 rakaat. Maka yang terbaik adalah 11 rakaat. Namun beliau tidak melarang lebih dari 11 rakaat. Jadi Ibnu Arabi pun tidak valid. Yang kemudian paling dekat adalah pendapat As-Sun'ani. Sun'ani tidak suka dengan mudawamah kontinu dalam 20 rakaat. Beliau tidak suka dengan perbuatan tersebut. Tapi intinya pendapat ini tidak ditemukan dari para salaf, kecuali paling banter ditemukan Imam Malik. Namun itu pendapat yang bertentangan dengan fatwa Imam Malik yang masyhur. Adapun yang mengatakan tidak ada batasan rakaat tertentu, maka ini mayoritas ulama, bahkan ijma ulama ya, 4 mazhab. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam nukilannya, dia berkata, siapa yang berpendapat salat tarawih ada batasannya faqad akhta'a, dia telah salah. Karena diriwayatkan dari para tabi'in, mereka salat di Mekah dan Madinah salat 30 rakaat, 40 rakaat, 20 rakaat dan tidak ada yang mengingkari. Maka kita dalam hal ini mengikuti manhajus salaf. Ternyata para salaf dahulu mereka salat lebih dari 20 rakaat, lebih dari 11 rakaat, lebih dari 13 rakaat. Nah, kita bagi yang mengatakan salat tidak boleh lebih dari 11 rakaat, 13 rakaat, mereka berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW salat 11 rakaat atau 13 rakaat dan beliau tidak pernah menambahnya di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini zahirnya Rasulullah bermudawamah 11 atau 13 rakaat, sebagai menjelaskan oleh Aisyah. Namun bukan berarti Rasulullah melarang lebih dari 11 atau 13. Aisyah hanya menjelaskan kebiasaan Nabi seperti itu. Namun Rasulullah tidak menjelaskan bahwasanya, Aisyah tidak menjelaskan bahwa dilarang lebih dari 13. Oleh karena kita memahami hadis Aisyah tersebut dengan pemahaman para salaf, dan para sahabat tidak memahami demikian. Mereka hanya memahami Rasulullah suka 11 rakaat atau 13 rakaat. Namun tidak Rasulullah mengatakan tidak boleh lebih dari 13 rakaat. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka tidak boleh kita kiaskan dengan salat rawatib yang ada rakaat tertentu. Tapi salat malam ini seperti salat mutlak. Di siang hari kita boleh salat berapa rakaat terserah. Di malam hari juga kita boleh salat berapa rakaat terserah. Tapi Rasulullah sukanya 11 rakaat atau 13 rakaat. Adapun dalil tentang boleh lebih dari 11 rakaat maka sangat banyak ya. Di antaranya Allah fokus pada durasi, bukan jumlah bilangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, dalam surat Muzammil, awal Muzammil. Qumil laila illa qalila. Kata Allah, wahai yang berselimut, maksudnya Rasulullah SAW, bangunlah engkau salat malam kecuali sedikit. Itu mayoritas malam salatlah engkau. Nisfahu aw inqus minhu qalil, atau kau salat setengah malam atau kau kurangi sedikit. Au zid alaihi waratil Qur'an, atau kau tambah lebih dari setengah malam. Di sini Allah berbicara tentang durasi. Kau mau salat semalam kurang dikit 3/4 malam, kau mau salat setengah malam, kau mau salat lebih dikit dari setengah malam, 60% malam, kau mau salat 40% malam, terserah. Jadi Allah berbicara tentang durasi. Jadi Allah fokus pada durasi sebagaimana awal surat Muzammil, Al-Muzammil. Baik, perhatikan sini. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Nabi memuji salat Daud. Nabi SAW memuji durasi salat Nabi Daud. Kata Nabi SAW, afdhalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud. Kana yaqumu nisfal lail. Kana yanamu nisfal lail. Adalah Nabi Daud dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Ya, kata Nabi SAW, wa yaqumu thulutsahu. Maksudnya Nabi Daud salat malam sepertiga malam. Di sini Rasulullah sedang memuji durasi salatnya Nabi Daud. Kata beliau, inilah salat yang terbaik, durasinya sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam tidur lagi seperenam malam. Jadi tidur setengah malam, tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Sini Rasulullah SAW sedang memuji durasi. Kemudian juga hadis yang lain. Berarti yang penting salatnya lama. Nah, salat lama dengan durasi sepertiga malam itu bisa kita lakukan dengan dua, dengan perpanjang rakaat atau dengan memperbanyak ruku dan sujud. Kalau kita perpanjang rakaat, berdiri lama, berarti ruku dan sujud kita sedikit. Dan kalau kita berbanyak sujud, berarti durasinya rakaatnya banyak tapi pendek-pendek.
Dan dua-duanya afdal. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan afdalus salat tulul qunut, sebaik-baik salat adalah yang berdirinya panjang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyuruh untuk berbanyak sujud. Kata Rasulullah SAW, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Rasulullah suruh berbanyak sujud. Maka untuk menempuh durasi waktu lama salat, maka orang punya dua cara. Cara pertama dengan berpanjang berdiri sehingga rakaatnya sedikit seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cara kedua dengan rakaatnya banyak, berdirinya pendek tapi rakaatnya banyak, rukuknya banyak. Ini dua-duanya diperbolehkan. Dalil yang ketiga, hadis masyhur Rasulullah SAW bersabda, "Salatul lail masna masna." Salat malam dua-dua rakaat. Kemudian kata Nabi, "Fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla." Kalau dia takut subuh maka dia salat satu rakaat sebagai salat witir. Jadi kata Nabi salat malam dua rakaat. Ini hadisnya bagaimana? Datang seorang Arab Badui, datang menemui Nabi, kemudian fanada, dia berteriak. Ini menunjukkan dia Arab Badui. Dalam riwayat dia Arab Badui. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana cara salat malam? Dia tanya tentang bagaimana caranya. Kalau caranya saya tidak tahu, apalagi bilangannya. Paham, sederhananya begitu. Kalau orang tanya bagaimana salat Isya, dia tidak tahu, ya kemungkinan dia tidak tahu juga bilangannya. Maka Rasulullah jelaskan salat malam itu dua rakaat. Rasul tidak mengatakan bilangannya sekian. Ketika Rasulullah buka pintu ini salat malam dua rakaat, maka menunjukkan bahwasanya salat malam tidak terbatas. Mau berapa rakaat terserah. Makanya Imam Ahmad disebutkan kalau beliau sehat beliau salat 300 rakaat sehari semalam. Tentunya salat malam memiliki banyak sekali rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya, hadis tadi sahabat minta tambah salat malam. Sudah kita sebutkan tadi, tambah salat rakaat witir. Rakaat tarawih. Ketika Rasulullah SAW salat bersama mereka sampai lewat tengah malam, itu mungkin taruhlah jam 1, jam 2, sebentar subuh mungkin jam 4. Maka Rasulullah sudah selesai. Dan biasanya 11 rakaat atau 13 rakaat. Ternyata sahabat masih minta tambah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, walau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau tambah lagi salatnya? Menunjukkan terpatri dalam benak mereka salat malam tidak ada batasannya. Makanya mereka minta tambah. Seandainya mereka tahu sudah selesai, enggak mungkin mereka tambah. Misalnya salat Isya 4 rakaat. Ya Rasulullah, bisa enggak tambah salat Isyanya? Kan enggak mungkin. Kenapa? Karena salat Isya sudah batas 4 rakaat. Ketika Rasulullah SAW salat tarawih dan sudah selesai, mereka masih minta tambah, berarti mereka pahami bahwasanya salat tarawih tidak ada batasan rakaat. Ini pendalilan. Pendalilan berikutnya, yang kelima, hadis Talq bin Ali kalau enggak salah ya, hadis Talq. Hadis dalam Sunan Abi Dawud yaitu tentang la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kisahnya apa? Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia datang kepada anaknya, kemudian dia amsa indana wa aftara indana wa shalla bina. Maka kata anaknya, ayahku datang, kemudian di sore hari di tempat kami, kemudian buka puasa bersama kami, kemudian dia sholat tarawih bersama kami. Dia sholat tarawih sampai witir. Kemungkinan berapa rakaat di zaman sahabat, zaman tabi'in? Mungkin 11 rakaat, mungkin 13 rakaat. Dan dia sampai witir. Suman hadara ila qaumi, kemudian dia pulang ke kaumnya. Ternyata kaumnya masih nunggu dia. Maka mereka pun suruh jadi imam lagi. Dia jadi imam lagi. Bayangkan dia sholat tarawih 2 kali. Dia sholat sampai ketiga masuk waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi imam witir. Kenapa? Karena dia sudah sholat witir. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Intinya dia sholat witir, sholat tarawih 2 kali. Hadis Talq, beliau sholat tarawih 2 kali, 2 jamaah. Kemungkinan ini lebih dari 11 rakaat. Kemungkinan besar lebih, totalnya lebih dari 11. Lebih dari 11. Taib. Hadis berikutnya yang mungkin yang ke-6 terakhir. Hadis saya bacakan. Amr bin Abasah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis riwayat Nasa'i dan juga Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, man aslama ma'ak?" Siapa yang Islam bersamamu? Ini di awal-awal Islam. Maka Rasulullah berkata, "Hurran wa abdun." Ada satu orang merdeka, satu orang hamba sahaya. Maksudnya merdeka Abu Bakar, hamba sahaya adalah Bilal. Kemudian Amr bin Abasah berkata, "Hal min sa'atin aqrabu ila Allah azza wa jalla min ukhra?" Adakah waktu yang seorang bisa lebih dekat kepada Allah daripada waktu yang lainnya? Qala na'am. Kata Nabi, ada waktu kau dekat dengan Allah. Jawful lailil akhir. Di malam yang terakhir, di penghujung malam yang terakhir. Fasalli, kata Nabi, fasalli ma badalaka. Hadis Amr bin Absah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli ma badalaka hatta tusalli subha." Ma badalaka hatta tusalli as-subha. Maknanya, salatlah engkau yang kau sukai. Ma badalaka itu maksudnya salatlah yang kau sukai, salat malam. Yang kau suka, salat yang kau suka. Salat sesuai yang kau suka. Mau berapa rakaat terserah sampai salat subuh. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya salat malam tidak ada batasan. Intinya ikhwan, pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat malam tidak ada bilangan tertentu. Timbul pertanyaan, salat malam yang terbaik berapa rakaat? Maka terserah, yang penting durasinya banyak. Yang ingin memilih metode Nabi dan itu yang terbaik, salat 11 rakaat, 13 rakaat dengan bacaan yang panjang, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa baca panjang atau melihat umat ternyata letih dan
lemah tidak bisa berdiri lama-lama, maka ikuti para sahabat seperti Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dan juga para tabi'in, dan banyak riwayatnya mereka salat 30 rakaat, 40 rakaat, 20 rakaat karena mereka melihat umat tidak kuat untuk berdiri lama. Maka yang penting durasinya. Durasinya. Terserah metode Nabi atau metode para sahabat mengingat makmum yang mungkin tidak kuat.